Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan beribadah secara online di rumah. Yuk, langsung kepengen ajak adik-adik untuk bernyanyi bersama. Ya, jangan lupa Hiroshi, Diego, Gera, Maxi, Elsa, Eta, Evelyn, Cindy, Felicia, Pais, yuk, Lause pengen ajak kalian nyanyi barengan Lause ya. Juga semua adik-adik yang menonton channel ini. Lause mau ajak kita nyanyi satu lagu, Tuhan Yesus Baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk, kita berdoa. Langsung mau berdoa untuk kalian dengarkan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami, sehingga kami boleh dapat mempunyai kesempatan untuk beribadah sekolah minggu secara online pada pagi hari ini. Biarlah Engkau saja yang mau bersama-sama dengan kami, memberikan kami pengertian, pengetahuan, dan juga firman-Mu Tuhan untuk kami dengar. Dan juga kami mau bersyukur atas pimpinan-Mu, bimbingan-Mu pada kami, sampai dengan pada saat hari ini kami berdapat sehat dan ikut dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke. Pada pagi hari ini, Lause pengen ajak kalian buka Alkitab kalian. Yuk, kita mau membaca satu bagian dari Alkitab. Diambil dari, tunggu sebentar ya, Lause ambil Alkitabnya. Diambil dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Yuk, kalian boleh ambil Alkitab kalian, kemudian kalian bisa ikutin bacaannya, ikutin dengan cuplikan berikut ini. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, setelah kalian melihat cuplikan pembacaan firman Tuhan, kita siapin hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang sebentar lagi Laksa akan bawakan. Nah, semua ajak nyanyi satu lagu, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya, seperti Abraham yang sudah mendengarkan perintah Tuhan untuk dia ikutin. Yuk, dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya langsung ajak kita berdoa dulu, ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami boleh dapat berdiam diri sejenak untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh dapat menguatkan hati kami dan juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, waktu adik-adik lihat cuplikan pembacaan Alkitab pada hari ini, apa yang adik-adik kalian dapatkan?
bahwa Abraham itu dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan pada umur 75 tahun. Dan pada saat 75 tahun itu dia mendengarkan suara Tuhan untuk pergi dari negerinya yang dia tinggalin sekarang. Kemudian pergi dari rumah sanak saudaranya pada saat itu. Kemudian dia harus meninggalkan semua yang ada pada saat itu. Nah, itu berat sekali adik-adik. Pernah nggak adik-adik punya masa di mana adik-adik pernah pindah rumah? Ada yang udah pernah pindah rumah? Ya, Lause punya pengalaman nih. Lause pernah pindah rumah itu 2 kali. Bayangin adik-adik, yang namanya pindah rumah itu tuh berat sekali persiapannya. Ayo, tahu gak kira-kira adik-adik yang kepikiran untuk biasanya apa yang disiapkan untuk pindah rumah? Apa aja yo yang mesti dibawa? Mainan, baju sekolah, kemudian sepatu, buku-buku sekolah, terus apa lagi? Mungkin ranjang, kursi, bangku, apalagi TV mungkin. Wah, banyak sekali kan? Nah, pada saat itu apakah bisa dibawa itu semuanya? Pasti mesti ada yang mengangkutnya. Kalau zaman sekarang mungkin gampang, kita bisa sewa truk, sewa mobil yang gede untuk bisa punya bak yang di belakangnya itu bisa masuk banyak tuh barang-barang kita. Tapi pada saat Abraham dulu itu kagak ada namanya truk. Abraham pada saat itu pakai apa tuh gak? Pakai onta, pakai keledai, pakai kuda, banyak lagi. Jadi semua barang-barang itu ditumpuk ke punggung onta itu. Kemudian mereka juga bawa istrinya. Kebetulan Abraham pada saat itu mengajak Sarah dan juga Lot, saudaranya. Dan itu sangat banyak sekali bawaannya. Belum binatang-binatang ternak mereka, itu juga dibawa. Nah, jadi yang namanya pindah rumah ataupun pindah dari satu daerah ke daerah lain itu tuh persiapannya berat. Nah, Tuhan sudah memberitahukan pada Abraham untuk pergi keluar dari negerinya. Negeri yang pada saat itu Abraham tinggalin itu adalah di Haran. Kemudian Tuhan sudah menunjuk kepada satu tempat, yaitu tanah Kanaan. Dimana kalau ditanya berapa sih jarak dari Haran ke tanah Kanaan, waduh, itu mah jauh banget. Karena kalau dari peta zaman perjanjian lama itu tuh butuh waktu yang lama sekali untuk nyampe ke sananya. Tapi kenapa Abraham nggak mengeluh ya waktu Tuhan sudah memberitahukan bahwa dia tuh suruh pergi dari tanah Haran. Dan Abraham pada saat itu tuh sangat-sangat nggak komplain. Dia ikutin terus. Tuhan kasih tahu dia itu mau pergi kemana. Dan dia dengan setia mengikuti perintah Tuhan. Kalau misalnya Lause kepengen bandingin, ceritain Abraham, kenapa dia bisa nggak sama sekali nggak komplain sama Tuhannya. Nah, Lause waktu baca firman Tuhan ini, ada satu yang Lause dapatin bahwa Abraham itu mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia tahu dan dia yakin bahwa Tuhannya itu memimpin jalannya setiap kehidupan dia, sehingga dia tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Di sini Lause juga belajar bahwa sebenarnya tuh hubungan Abraham dengan Allah itu sangat dekat banget, sehingga dia tahu apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan, dan dia nggak pernah komplain, nggak pernah bersungut-sungut, nggak pernah mengeluh, tapi dijalanin terus. Dari persiapan dia untuk pindah dari Haran ke tanah Kanaan itu
Waduh, itu persiapannya panjang banget. Kemudian dia menjalani daerah demi daerah, melewati dari Haran ke tanah Kanaan pun juga itu merupakan satu usaha yang berat. Kemudian dia juga harus membawa Sarah istrinya. Kemudian Lot saudaranya, juga binatang-binatang ternak bawaannya itu. Semuanya dibawa dengan satu tujuan, ke tanah yang dijanjikan Tuhan untuk dia pergi. Nah, ini menarik sekali adik-adik. Langsung sendiri kalau membaca firman Tuhan ini benar-benar kagum akan iman dari Abraham. Nah, di Kejadian 17 ayat 5 di situ dibilang bahwa dulu namanya itu sebenarnya Abram. Tapi kenapa dibilang Abraham? Di pasal 17, Kejadian 17 ayat 5, di situ dibilang bahwa karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa Abraham itu merupakan nama yang diberikan Tuhan yang mengartikan bahwa dia itu bapak dari seluruh bangsa. Di sini kita bisa belajar bahwa Abraham dengan ketaatannya, dengan ketekunannya, dia tuh bisa menjalani kehidupannya itu bersama-sama dengan Tuhan, hubungan yang baik. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita, hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sering bersungut-sungut? Apakah kita sering komplain dengan Tuhan bahwa Tuhan tidak membantu saya dalam hal belajar, tidak membantu saya dalam hal ulangan umum ataupun tes-tes sekolah? Apakah begitu? Atau kalian menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa kalian sudah berusaha untuk belajar, berusaha untuk mengerti pelajaran yang diajarkan oleh guru. Nah, sehingga inilah yang menjadikan bahwa kalian ini bisa berhubungan erat dengan Tuhan. Nah, kemudian dari perjalanan Abraham menuju Kanaan, di situ melewati satu tempat namanya Sikhem. Di situ ada pohon tarbatin yang dimana Abraham itu mendirikan sebuah mezbah. Mezbah pada zaman dulu itu mencerminkan bahwa mensyukuri akan apa yang telah kita jalanin dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga itu yang menyebabkan Abraham membuat mezbah sebagai tanda syukur dia pada Allah. Kemudian dia juga, dan di situ Allah menunjukkan dirinya kembali, bahwa Allah mengingatkan kepada Abraham bahwa Abraham, engkau dipilih oleh Allah adalah untuk supaya membawa bangsa Israel ini ke tempat yang lebih baik di tanah Kanaan. Kemudian dari Sikhem, Abraham kemudian melewati yang namanya Betel. Di situ dia mendirikan mezbah kembali. Dan di situ juga dia mengucapkan syukur kembali kepada Tuhan atas pimpinannya dia. Pimpinannya Tuhan kepada keluarganya, kepada dia, untuk bisa sampai ke Betel. Dan akhirnya dia sampai ke Negeb. Situ dia dan keluarganya menetap di sana. Nah, kita lihat dari perjalanan ini, pengen kita juga bisa belajar dari tokoh Abraham ini, di mana dia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, kemudian dia menuruti apa yang dimaui oleh Tuhan untuk dia lakukan. Kadang-kadang kita seringkali memikirkan bahwa orang lain harus mengikuti apa yang kita mau. Tapi pada pelajaran hari ini, langsung kepengen kita belajar bahwa
Jangan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Inilah yang menjadi bahan, yang hal penting untuk kita ingat, ya. Lalu ada satu ayat hafalan, ya, ayat hafalan yang kita bisa hafalin, ya, yaitu dari Kejadian 12 ayat 3b. Kejadian 12 ayat 3b. Bunyinya seperti ini. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, jadi ini menjadi satu ayat hafalan kita bahwa bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain, seperti Abraham yang telah dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain, buat keluarganya, buat kaum bangsa Israel. Yuk, kita mau teladani Abraham dalam hal percaya dan taat kepada firman Tuhan. Kau yakin apabila kita menjalani kehidupan kita dengan seperti yang Abraham jalani pada saat itu, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yuk, adik-adik, saatnya kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah kami dapatkan daripadamu. Kami dapat belajar dari Abraham bagaimana kami bisa mencontoh kehidupannya yang mempunyai hubungan erat kepada Engkau, sehingga dia begitu setia, begitu taat dengan apa yang telah Kau perintahkan kepada Abraham. Tuhan, biarlah Kau juga memberikan kami kekuatan, memberikan kami keberanian untuk bisa terus bersama-sama dengan Engkau, taat pada Engkau, dan juga berjalan bersama Engkau, supaya kami bisa menghadapi segala persoalan, segala masalah hanya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh dapat dikuatkan dan boleh dapat kami simpan dalam hati kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang telah kita pelajari bersama tentang Abraham, nggak usah kepengen kita menyanyi. Biarlah pujian ini menjadi respon kita untuk mengikut Yesus selalu. Ya, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Adik-adik, yuk kita berdoa sebagai doa penutup kita. Mari kita berdoa, ikuti ngause. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan pada kami. Kami boleh dapat belajar tentang Abraham, tentang kesetiaannya, tentang ketaatannya, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan untuk bisa bersikap, untuk bisa berlaku
seperti Abraham. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kebaktian kita sampai di sini. Tapi sebelum kita berpisah, langsung mau menyampaikan beberapa pengumuman. Ya, yang pertama, jangan lupa minggu depan kita akan bertemu kembali dengan satu acara spesial. Ya, kalian bisa lihat di gambar ini nih, gambar ini nih. Ya. Nah, di minggu depan kita akan belajar ketemu dengan lause-lause semua, dengan semua anak-anak. Kalian bisa lihat mukanya, kalian bisa lihat raut wajahnya teman-teman kalian dengan melalui via Zoom. Ya, kita akan live di situ. Dan lause kepengen kalian ikut semua, ya. Mulai jam 10.30 sampai 11.30 tanggal 19 Juli 2020, ya, minggu depan, ya. Jadi kalian sebelumnya rapi-rapian dulu, mandi, makan, kemudian jam setengah 11 kalian pinjem HP orang tua, ajak orang tuanya juga, papa mama juga ajak, supaya kita bisa sama-sama bertemu kangen. Namanya acara Temu Kangen Sekolah Minggu GPRD dan Mogot Baru, dengan mengemas acara syukuran atas kenaikan kalian. Ya, jangan lupa minggu depan tanggal 19 Juli jam setengah 11 sampai setengah 12. Oke, sampai ketemu. Bye-bye.